Tiba-tiba lagi pengen cerita horor yang pernah aku skip aja. Kali ini aku mau bawain kisah horor yang dialamin sama wawa aku namanya Karin dari Bogor. Halo Karin. Jadi Karin ini ingin menceritakan pengalaman horor yang dia alami sewaktu dia masih SMA Wak, bersama dua orang temannya yaitu Arin sama Silia. Nah waktu itu Karin ini udah duduk di kelas 3 SMA Wak, dan pada saat itu memang lagi sibuk-sibuknya menyiapkan ulangan tengah semester. Sehingga Karin sama si dua kawannya tadi, si siapa? Arin sama Silia berencana untuk belajar bersama di apartemennya Arin. Dan kebetulan Arin ini hanya tinggal berdua sama kakaknya yang waktu itu lagi perjalanan dinas ke luar negeri, sehingga seringkali Arin ini ditinggal sendirian di apartemen. Dan terbalik Wak ya, Karin si pemilik cerita, Arin yang punya apartemen. Nah singkat cerita, sore hari Karin pun diantarlah sama bapaknya ke apartemennya si Arin. Dan sesampainya di sana, Karin ini memutuskan untuk udahlah aku naik tangga aja, nggak usah naik lift. Kenapa? Karena unit apartemennya si Arin ini hanya satu lantai di atas lobi dan pintu masuk. Dah pada saat si Karin lagi naik tangga, Karin melihat ada seorang perempuan masuk ke dalam lift. Arin tetap tuh naik tangga kan. Nah pada saat Karin nyampe di lantai atas, pas pula lift itu juga terbuka Wak. Oh berarti si kakak tadi memang ke lantai yang sama nih, pikirnya si Karin kan. Tapi betapa terkejutnya Karin karena ketika dia melihat pintu lift itu terbuka, nggak ada seorang pun di dalam lift itu Wak. Perasaan tadi ada cewek lah masuk dalam lift nih. Ke lantai berapa dia orang, di lantai pertama kok yang bakal kebuka pintu nih. Pikirnya si Karin dalam hati, tapi waktu itu nggak digubris sekali itu sama si Karin Wak. Karin langsung lah berjalan ke unitnya Arin kan, kebetulan dekat pula tuh lift sama unitnya si Arin ini. Dari tok tok, woi Karin ini Karin kata ya. So ada yang nyaut, bentar katanya dari dalam kan. Dan pada saat itu entah kenapa kata si Karin ya, hawa di sana tuh jadi langsung nggak enak tuh loh. Kok nggak enak nih suasananya gitu kan. Dan nggak lama kemudian pintu lift yang tadi terbuka tertutup lagi kan Wak. Set. Nah nggak sampai 3 detik nih ya, pintu lift itu terbuka lagi. Set. Nah karena posisi Karin sama lift itu nggak begitu jauh ya, Karin bisa lihat lah dengan jelas keadaan lift itu kan Wak. Dan kalian tahu Karin lihat apa? Di sana si Karin ini melihat ada cewek yang tadi naik dari lantai bawah tuh berjalan keluar dari lift. Dan saking kagetnya Wak, Karin ini sampai jadi nge-freeze. Perasaan tadi baru tertutup kok tiba-tiba terbuka lagi, keluar cewek ini gitu kan. Dan pada saat itu Karin melihat dengan jelas cewek itu kelihatannya lesu lung lagi, nggak ada semangatnya. Jalannya kayak gitu. Bahkan cewek itu berjalan ke arahnya si Karin dan melewati punggungnya Karin. Kayak mana gak sampai nge-freeze si Karin waktu itu karena Wak. Dan setelah si Karin langsung ambil handphone, di teleponnya itu si Arin sama si Lia kan. Dan pada saat menelpon si Lia ini Wak, Karin mendengar suara dering HP-nya si Lia ini nggak di dalam, tapi di luar, tepatnya di arah tangga. Dan waktu dia tengok ternyata Lia sama Arin muncul dari arah tangga sambil bawa kresekan berisi makanan. Waktu itu Karin lega lah kan, kawan-kawannya ada di situ kan. Tapi di titik ini juga dia heran, kalau kalian berdua ada di luar, berarti tadi yang jawab bentar di dalam tuh siapa? Dalam unit kau nggak ada orang, kakak aku pergi ke luar negeri kan? Suara siapa tuh dalam hatinya Wak. Nah waktu itu si Karin belum ngomong apa-apa nih ke Lia sama Arin. Singkat cerita mereka pun masuklah ke dalam unit kan Wak. Nah mungkin di titik ini si Lia sama Arin udah ngerasa nih kayaknya Karin ini kenapa nih? Lagi ketakutan dia nih kayaknya. Lia nanya, kok ngapa? Nggak kenapa-napa kok kan Rin? Nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa, biasa aja kata si Karin. Nah terus tiba Arin yang punya apartemen tuh nyeletuk, kau nengok perempuan ya? Hah? Perempuan gimana? Kan kalian berdua juga perempuan, kata si Karin mencoba menyembunyikan kehororan yang memang dialamin tadi. Ya pokoknya perempuan lah, pasti kau tengok tadi kan, aneh dia kan, kayak lesu-lesu gak semangat gitu dia berjalannya kan. Itu kata si Arin Wak. Nah mendengar Arin ngomong kayak gitu, Karin pun langsung lah mengaku kalau iya Wak, tadi aku ngalamin kejadian horor, bahkan aku bernangis tadi saking takutnya. Siapa perempuan tuh? Udahlah gak usah lagi bahas di sini, kata si Arin. Dan tuh akhirnya mereka pun memutuskan untuk melanjutkan belajar setelah sholat maghrib. Nah singkat cerita, setelah jam menunjukkan pukul 9 malam, mereka pun menyudahilah kegiatan belajar bersama itu. Nah Lia yang masih penasaran, dia nanyalah sama si Arin kan, Rin, perempuan tuh siapa? Apa nih yang tengok sama si Karin tuh? Nah disitulah Wak Arin bilang, jadi Wak, sosok itu udah memang terkenal kali di apartemen ini. Hampir semua penghuni apartemen udah pernah nengok sosok perempuan tuh. Dan katanya dulu perempuan itu adalah seorang TKW asal Malaysia yang sempat tinggal di apartemen ini. Dia meninggal gara-gara sakit. Aku kurang tahu dia sakit apa, tapi yang jelas sosok itu sudah menjadi penghuni yang gentayangan di apartemen ini sejak dia meninggal Wak. Nah mendengar cerita si Arin, Lia sama si Karin yang merinding bukan main lah Wak. Nah setelah itu kan Karin juga sempat bercerita tuh soal suara yang nyaut bentar dari dalam unit itu kan, bentar katanya. Nah mendengar cerita si Karin, otomatis Arin pun gak mau tidur di apartemen dia lah Wak. Dan dia pun meminta Lia sama si Karin untuk udah Wak, nginap di sini aja gitu. Gak mau lah kami, kata si Karin. Nah dari situ Lia pun berinisiatif untuk udah Arin kok nginap di rumah aku aja lah. Dah Arin pun setuju nih, dia siap-siap
siapin lah baju-bajunya kan. Nah setelahnya gak lama kemudian ayahnya Karin pun ngabarin, papa udah di bawah, kan jemput si Karin kan. Nah ceritanya waktu itu Lia sama Arin ini mau nebeng biar diantar ke rumahnya si Lia. Dan mereka keluar dari apartemen rencananya mau turun dari tangga, gak berani lewat lift lah. Tapi waktu udah nyampe di bibir tangga itu mereka agak ragu ngelewat sana karena apa? Lampu tangga mati. Udah lah naik lift aja lah, takut aku lewat tangga, kata orang cuma 1 lantai, cepatnya udahlah. Dan mereka gak mikir aneh-aneh nih, udah positif. Masuklah dalam lift. Mereka pencet lantai dasar, tak gitu. Tutup lift, tas. Tapi lift tuh bukan turun, malah naik dia ke lantai 3. Tas, ngapa naik nih, ngapa naik nih? Di lantai 3 pintu lift terbuka. Dan kalian tahu, di sanalah mereka bertiga melihat dengan jelas sekali ada sosok wanita tadi itu. Wanita itu tegak depan liftnya. Karin, Lia, Arin tanpa pikir panjang langsung lari tebir-bir keluar dari lift dan langsung menuruni tangga menuju lobi, Nah sesampainya di lobi mereka pun ketemu lah sama satpam penjaga kan, Dan seakan kayak udah hafal kali si satpam ini pun bertanya lah sama si Arin. Abis lihat sosok perempuan itu ya mbak? Kata Arin pun tanpa babi bu bilang, iya mbak, iya. Udah aku pergi. Untungnya waktu itu bapaknya si Karin udah nyampe di lobi kan, langsung pergi dia nginap rumah Lia. Tiba-tiba lagi pengen cerita horor yang penakut di Sakib aja. Kali ini aku mau bawain kisah horor yang dialamin sama wawa aku namanya Fadil dari sebuah kota dan sebuah sekolah sebenarnya, karena ini kisah di sekolah Jadi kisahnya waktu itu di jam istirahat Fadil sama teman-temannya keluar di pekarangan sekolah gitu. Jadi kan kayak ada jajanan-jajanan di situ kan. Dia keluar lah sama beberapa temannya. Nah waktu itu di sebelah sekolahnya ada pohon beringin. Waktu Fadil lagi jajan, Fadil lihat di samping pohon beringin itu ada perempuan berdiri pucat gitu mukanya ngeliatin Fadil sama teman-temannya. Nah waktu itu Fadil nggak begitu menghiraukan, dibiarinnya aja. Nah saat itu si Fadil ini kebagian yang terakhir dapat jajanan. Jadi teman-temannya udah masuk duluan tuh. Dan Fadil terakhir. Oh ya aku duluan ya. Nggak lama kemudian bel masuk bunyi. Dan Fadil berlari lah itu kan bawa jajanannya masuk ke dalam kelas. Nah waktu masuk nggak lama kemudian gurunya masuk. Nah di saat itu Fadil ngerasa ada yang aneh di kelasnya. Kenapa? Karena semua temennya ini ngeliat ke depan terus pucat mukanya. Dan gurunya ini bukan guru killer gitu loh Jadi kayak kenapa sama anak-anak ini kayak gini, kok nggak kayak biasanya pucat, diam gitu ngadep ke gurunya kan. Fadil kayak ya udahlah mungkin nih entah kenapa gitu, dia masih positive thinking. Dia juga nyimak tuh gurunya. Nggak lama kemudian entah kayak gimana ceritanya pulpen apa pensilnya si Fadil ini jatuh prak gitu. Fadil ambil. Nah waktu Fadil ambil nggak sengaja, waktu dia mau bangkit lagi, dia lihat si kaki gurunya tuh nggak napak Wih katanya, kenapa kok nggak napak kaki guru aku gitu. Waktu dia bangun bener kayak duduk kayak gini, ternyata teman-temannya pada ngeliatin kayak gitu kan. Panik si Fadil, wah ini nggak betul nih, berlarilah dia keluar gitu kan. Waktu dia keluar kelas tiba-tiba ada temennya perempuan itu, Dil kok ngapain dari gudang, kata kawannya. Gudang? Waktu dia nengok ke belakang, betulan ternyata gudang sekolah. Karena si Fadil saking paniknya ditinggalin nih kawan cewek itu kan, dia berlari lagi di kelas di lapangan tuh sambil berteriak gitu. Akhirnya dia masuk nih ke kelas sesungguhnya. Waktu dia masuk teman-temannya juga pada bingung, kok dari mana udah diam kok. Dia nyimak lagi tapi udah nggak fokus gitu Nah entah kenapa si Fadil ini pengen nanya sesuatu sama gurunya. Setelah jam pelajaran itu gurunya keluar, Fadil kejar. Bu, ibu tahu nggak asal usul sekolah ini? Maksudnya apa, kata gurunya kan. Sekolah ini bekas TPU ya bu, katanya, tempat pemakaman umum. Hah? Enggak kok, kenapa sih kamu Del tiba-tiba nanya kayak gitu? Gurunya panik. Terus pada ini ada nggak betul ini sama sekolah nih, kenapa ya gitu. Pulang Fadil nggak bisa tidur akhirnya dia nge-google lah asal usul sekolah tuh kan, diketik nama sekolah, tahu betul ternyata sekolahnya Fadil ini bekas tempat pemakaman umum gitu. Dan dia search lagi, dia dapatlah sebuah artikel, katanya salah satu kelasnya itu adalah dulunya gudang. Nah di gudang itu ada perempuan yang habis bunuh diri ngelilitin kabel kayak gitulah.